Ini Ahok, kalau kita lihat dari Anda katakan PDP punya kutub sendiri, mungkin. Begini, kalau kita belajar dari Pilkada 2012, bagaimana sih rasionalitas masyarakat Jakarta? Rasionalitas masyarakat Jakarta bukan melihat siapa yang memiliki tingkat ketokohan tinggi di level nasional misalnya. Kenapa dulu Jokowi dengan Ahok yang menang melawan misalnya Hidayat Nur Wahid yang lebih dulu namanya di level nasional. Faisal Basri sebagai pengamat yang lebih dulu malang melintang di level nasional. Tapi yang menang adalah orang yang sudah punya bukti konkret di Wali Kota Solo dan punya bukti konkret di Belitung Timur. Artinya apa? Publik bukan menunggu janji-janji indah. Publik melihat siapa yang punya bukti konkret sehingga kemudian rasional untuk dianggap membawa perubahan. Itu juga yang menjelaskan kenapa di survei-survei awal Ridwan Kamil dan Risma yang surveinya tertinggi punya nomor 2 dan nomor 3 setelah Ahok, karena mereka punya modal sosial sama seperti ketika Jokowi Ahok maju. Sampai detik ini saya tidak melihat nama-nama seperti Yusril, Haji Lulung yang kemudian memiliki modal sosial seperti apa yang dimiliki oleh Jokowi Ahok 2012 walaupun nama mereka melegenda di level nasional atau Lulung di Tanah Abang. Kalau kita lihat dari sejarah sekarang, calon independen untuk Gubernur DKI Jakarta belum pernah ada yang menang. Kita punya 2 calon independen pada tahun 2012 juga tidak besar untuk perolehan suaranya. Begini, saya tidak setuju dengan hipotesa yang mengatakan bahwa independen selama ini lebih banyak kalah atau persentase kemenangannya kecil. Pertama, memang yang mendaftar jauh lebih kecil dibanding dengan pendaftar melalui jalur parpol, sehingga otomatis secara persentase akan lebih kecil tingkat kemenangan. Yang kedua, secara psikologis bisa dicek di kebanyakan daerah secara psikologis. Pilihan untuk maju menjadi jalur independen ini biasanya masih menjadi pilihan terakhir ketika dia tidak laku di partai. Betul. Jadi kondisinya memang yang mengambil jalur independen adalah orang-orang yang tidak kuat. Fenomenanya kan menjadi berbeda dan menjadi meledak, menjadi momentum baru di Jakarta. Incumbent yang elektabilitasnya tinggi, tingkat kepuasan publiknya tinggi, kemudian memilih jalur independen. Dan juga sejarah pilkada membuktikan faktor individu, faktor kandidat itu jauh lebih penting dibandingkan faktor mesin politik. Kalau Anda lihat sekarang, itu yang menurut saya akan menjadi tontonan menarik begitu, variabel-variabel. Anda melihat adakah peluang sedikit pun nanti Ahok akan berbalik dari perahu independen ke perahu partai? Saya membaca kalimat yang dikemukakan oleh Ahok adalah sebatas keputusan final, saya harus menyertakan nama Heru supaya teman Ahok dalam sisa waktu dan prasyarat yang berat ini bisa bekerja. Tetapi dia tidak pernah mengatakan saya sudah pasti tidak akan maju lewat jalur partai. Bahkan ada kalimat yang misalnya dikatakan, kalau bulan Juni teman-teman Ahok tidak menghasilkan suara signifikan dalam proses dukungan dan partai terlanjur marah kepada saya, resikonya ya teman-teman Ahok harus tahu saya hanya sampai Oktober 2017. Artinya yang dia tekankan adalah kalau partai marah, kalau saya lebih melihat seperti itu. Artinya bukan tidak mungkin ketika ada jeda waktu antara mendaftarkan independen dan dirasakan tidak mungkin dan kemudian pilihan satu-satunya adalah jalur partai dan partai mau menerima, saya pikir bukan tidak mungkin. Komunikasi berjalan, telepon-teleponan juga terus di antara para petinggi partai dengan Ahok. Dan saya sudah berkali-kali ngomong belum tutup untuk daftar di PDI Perjuangan melalui DPD maupun di DPP. Jadi walaupun kita menyiapkan banyak opsi, tetapi peluang itu tidak ditutup dari PDI Perjuangan. Jadi harapan saya mau klarifikasi di sini, PDI Perjuangan tidak pernah meninggalkan Ahok. Tapi statement-statement teman Ahok lah yang mensinyalkan bahwa nggak mau dengan PDI Perjuangan. Jarod harus keluar, gila ini. Dan itu nggak patut lah menurut saya ya. Dan mudah-mudahan komunikasi diperbaiki, ada trust building di antara dua belah pihak dan siapa tahu ada kejutan di akhir penutupan. Bagaimana dengan Mbak Eva tadi sebelum jeda saya bertanya mengenai apakah ini juga ada gengsi politik dari PDIP sebagai partai penguasa di DKI Jakarta 28 kursi tidak mempunyai kader sendiri untuk diusung? Ini bukan gengsi ya, modalitas kita memang cukup untuk mengangkat atau membawa kader sendiri, baik kader sendiri ataupun bukan ya, tetapi fraksi cukup untuk mencalonkan persentasenya. Nah, sebetulnya kita juga berharap bahwa proses ini kadernya sebetulnya sudah kita tes the water, sudah coba ya. Begitu kita lempar Ganjar, kita lempar Risma, itu kan kemudian elektabilitas Ahok juga
turun juga. Ini bocoran masih tinggi. Ini bocoran. Ya, ini tadi bocoran. Tapi kan Bu Risma dan juga Pak Ganjar bisa kita coret karena mereka pengaruhnya. tidak mau untuk maju dalam DKI Jakarta. Ya kalau sudah keputusan partai dan penugasan, tentu Saya akan bilang jalan. bocoran makanya. Jadi kita cukup confidence bahwa keadaan bisa dirubah dalam kurun waktu sampai Februari. Jadi Anda katakan nanti. tidak mungkin lagi ada celah atau di hati PDIP ada sedikit keinginan untuk mengusung Ahok nantinya. Sebetulnya terbuka kalau Pak Ahok sekarang daftar di DPD karena DPC sudah selesai. Sekarang di DPD dan DPP silakan, kita malah happy karena mau nggak mau beliau adalah prioritas. Pak Ahok kan bukannya sudah datang dengan Bu Mega bertemu untuk meminta Pak Jarod untuk mendampinginya dia. Iya, tapi kan belum dalam rangka mendaftar yang langsung ya. Nah, keputusan siapa yang akan direkom jadi capres, jadi gubernur dan wagubnya itu nanti nggak bisa kemudian seperti ratu atau raja di dalam organisasi ini. Dan mudah-mudahan Pak Ahok membaca simbol-simbol itu. Nah, itu yang tampaknya tidak dibaca. Tidak dibaca sama Pak Ahok, simbol-simbol dari Bu Mega. Berarti ini konsekuensinya, tidak didukung PDIP. Bukan, ini belum tutup ya. Saya hanya mau cari konfirmasi kalau gitu. Jangan mengiring dong. Belum tutup. Jadi sekarang levelnya sudah di DPD dan di DPP karena pendaftaran DPC sudah selesai. Masih sangat terbuka bagi Pak Ahok. Ya, rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD berlangsung ricuh di gedung Parlemen Kamis malam. Mayoritas anggota meminta Ketua DPD Irman Gusman dan wakilnya Farouk Muhammad selaku pimpinan rapat menandatangani tata tertib yang intinya memperpendek jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Dan untuk mengetahui informasi penyebab kericuhan semalam, kita langsung saja menghubungi anggota DPD RI Bapak Bambang Sadono. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Pak Adi. Ya, Pak Bambang, apa alasan 62 anggota DPD mengajukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPD, Pak Bambang? Iya, kebetulan pada waktu sidang paripurna kemarin, saya sedang tidak ada di Jakarta, karena saya sedang ada tugas Badan Pengkajian MPR. Tetapi yang saya tahu, masalah ini memang sudah agak lama, yaitu ada satu keinginan supaya masa jabatan bukan hanya pimpinan tapi seluruh alat pelengkapan ini dibatasi 2,5 tahun supaya masing-masing pimpinan itu mempunyai orientasi untuk memperjuangkan kepentingan bersama, kepentingan DPD itu secara sungguh-sungguh. Jadi ada kekhawatiran kalau masa jabatan itu sepanjang 5 tahun maka kalau tidak ada kinerja atau prestasi pun mereka akan tetap 5 tahun. Sebenarnya inti yang diinginkan para anggota itu seperti itu. Nah, kemudian prosesnya itu sudah dimulai dengan pembahasan tata tertib dan sudah diputuskan di dalam paripurna. Kalau tidak salah waktu memutuskan itu juga Pak Ketua sendiri, Pak Irman sendiri yang mengetokkan palu. Kemudian memang masih ada beberapa yang harus dirapikan, itu diserahkan kepada Badan Kehormatan. Dan Badan Kehormatan sudah merasa bekerja, sudah selesai menurut Badan Kehormatan. Nah, kemudian menjadi masalah karena tidak kunjung ditandatangani untuk diberlakukan. Jadi saya terus terang juga prihatin melihat situasi semacam ini. Seharusnya yang bisa dilakukan adalah apapun hasil paripurna itu disahkan. Kemudian kalau ada yang masih tidak puas atau bahkan merasa bahwa ada yang salah di dalam keputusan itu bisa diproses untuk disempurnakan kembali. Jadi ada usulan untuk perbaikan tata tertib kembali. Iya. Pak Bambang Sadono tadi yang mengatakan bahwa memang sebagian besar menginginkan ini dipersingkat masa jabatannya menjadi 2,5 tahun. Masyarakat kemudian bertanya-tanya selama ini berita-berita tentang DPD memang jarang, tapi sekalinya ada berita tentang kericuhan. Sebetulnya apa bedanya ketika nanti sudah dipersingkat atau misalnya tetap 5 tahun untuk anggota DPD sendiri, Pak Bambang? Ya, tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya ini kan semacam untuk memberi motivasi kepada pimpinan supaya mereka memperhatikan, jadi memperjuangkan kepentingan lembaga ini seperti yang dikehendaki oleh anggota. Jadi kalau 2,5 tahun kan kemungkinan juga akan bisa dipilih kembali. Jadi sebenarnya nggak ada masalah yang secara prinsip terlalu krusial ya. Ini kan ada perbedaan tafsir terhadap cara bagaimana melaksanakan keputusan tata tertib itu. Nah, menurut saya memang
tadi secara proseduralnya itu harus disahkan. Kemudian kalau masih ada hal yang dianggap kurang sempurna bisa diproses kembali, bisa diajukan perubahan kembali. Nah, hal-hal yang mungkin kurang sinkron itu bisa dicarikan jalan keluar. Baik, ya. Pak Bambang, jika memang ketika jabatan 5 tahun dengan 2,5 tahun artinya sama saja, lalu kemudian apa urgensinya dipotong, lalu kemudian apakah ini tidak sesuai atau bertabrakan dengan katakanlah program kerja yang sudah direncanakan selama 5 tahun begitu, Pak Bambang? Ya, itu tadi yang saya katakan. Jadi motivasinya itu agar ada proses untuk evaluasi. Jadi kalau kinerja para pimpinan alat kelengkapan itu sesuai yang diharapkan oleh anggota, maka kan bisa dipilih kembali. Tetapi kalau tidak, itu akan bisa diganti dengan figur-figur lain yang mungkin sesuai dengan harapan. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka selama 5 tahun itu kan bisa terjadi tidak ada perubahan prestasi apa-apa gitu loh. Baik. Itu yang jadi pikiran yang saya tangkap dari sebagian besar anggota ya. Iya. Pak Bambang, bagaimana jika Pak Irman Gusman sendiri tetap tidak mau menandatangani draft ini, lalu kemudian apa yang akan dilakukan oleh dari pihak DPD sendiri, Pak? Itulah yang menjadi masalah, karena kemarin BK kan sudah menyatakan bahwa itu pelanggaran gitu loh. Nah, kalau itu pelanggaran tentu BK punya kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan atau sanksi. Ini yang kami khawatirkan kalau ujungnya sampai ke situ. Jadi kalau saran saya sekarang harus ada pendekatan gitu ya antara Badan Kehormatan dan pimpinan untuk mencari solusi yang terbaik. Ini harus dipikirkan kepentingan lembaga ini. Jadi kepentingan bersama ini yang jauh lebih penting. Kita masih menghadapi agenda-agenda yang lebih strategis daripada masalah-masalah internal seperti ini. Baik. Terima kasih Pak Bambang Sadono telah memberikan waktunya bersama kami di Metro Kini. Mungkin 100% akan maju melalui jalur independen pada pemilihan Gubernur DKI 2017. Sementara pesaing Ahok Yusril Iza Mahendra yang belum menemukan pendamping memastikan dirinya untuk maju melalui dukungan dari partai politik. Ahok pun dipastikan akan menjadi pesaing terberat dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Basuki Cahayapurnama yang sering dikenal dengan panggilan Ahok yakin 100% akan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen. Keputusan ini diambil di tengah dukungan beberapa partai politik, diantaranya dari Nasdem, Hanura, PAN, dan PKB. Meski demikian, Ahok tidak menolak dukungan tersebut, namun Ahok menyatakan tetap menghargai dukungan yang digerakkan oleh teman Ahok. Sama teman-teman partai, termasuk para relawan, silakan bekerja, tapi kumpul KTP hanya di teman Ahok supaya formulirnya nggak repot. Kalau kamu mau bekerja yang lain, partai mau dukung, mau kasih kaos macam-macam, silakan partai bergerak. Yang pasti aku nggak ada uang buat biayain. Jadi tugas saya adalah kerja. Nah, saya kerja sebaik secepat mungkin, mereka juga kerja. Dia cari sumbangan, mereka ya urusan mereka, mau patungan, mau apa. Nah, saya duduk manis kerja aja udah. Sementara pesaing Ahok Yusril Iza Mahendra masih belum menentukan pasangannya untuk maju dalam Pilgub DKI mendatang. Saat ini dirinya masih melakukan pendekatan dengan para bakal calon lainnya yang juga ingin maju dalam bursa pemilihan. Yusril memastikan dirinya akan maju melalui dukungan partai politik. Mohon bersabar saja, oleh karena ini kan memerlukan satu negosiasi dengan partai-partai politik dan seperti apa pandangan mereka. Hari ini pun saya akan kembali melakukan negosiasi dengan rekan-rekan partai politik sehingga tiba saat nanti akan mengerucut siapa yang akan disepakati bersama untuk menjadi wakil. Selain Yusril, kandidat bakal calon gubernur DKI Jakarta lainnya Hasnaini Muin mengaku Ahok akan menjadi pesaing terberat dalam Pilgub DKI. Meski demikian, perempuan yang dijuluki sebagai wanita emas ini tetap percaya diri mencalonkan dirinya karena dari hasil survei lembaga Emrus Corner, nama Hasnaini mengungguli kepopuleran dari beberapa nama cagup lainnya. Tapi saya pribadi, saya ingin maju sebagai calon gubernur dari pihak partai, karena saya kalau maju tidak lewat partai, rasanya saya makan sayur tanpa garam gitu maksudnya. Keyakinan Ahok untuk maju melalui jalur independen tetap dipegang,
meski tambahan kekuatan mungkin akan diperoleh dari partai politik. Jika Partai Nasdem, Hanura, PKB, dan PAN sudah memastikan dukungannya, maka dukungan Ahok di DPRD DKI Jakarta adalah sebesar 23 kursi. Dengan dukungan sebesar itu, Ahok sudah memenuhi syarat dan juga dapat maju melalui partai politik. Tim Liputan, Metro TV. DPR berencana menaikkan syarat dukungan minimal calon perseorangan dan angka yang dipatok pun tidak main-main, yaitu kisaran 10% hingga 20% dari DPT. Hal ini pun dinilai oleh sejumlah parpol sebagai upaya menjegal Ahok dalam Pilgub DKI. Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat dukungan minimal calon independen adalah 6,5% hingga 10% dari DPT. Angka ini dinilai DPR tidak proporsional dengan syarat dukungan minimal parpol. Komisi 2 DPR berencana menaikkan angka tersebut menjadi 2 model. Pertama, syarat dukungan 10 hingga 15% dari DPT, atau yang kedua, yakni 15% hingga 20% dari DPT. Fraksi Nasdem menilai tidak ada urgensi dari rencana menaikkan syarat dukungan minimal. Anggota Komisi 2 fraksi Nasdem Lutfi Andi Muti mengatakan bahwa jika tumbuh ketidakpercayaan bagi parpol dari masyarakat, maka parpol sebaiknya berbenah, bukan mempersulit peluang calon independen untuk maju. Ini akan menjegal upaya masyarakat untuk menghadirkan calon-calon pemimpin yang memang dikehendaki oleh rakyat. Kalau ini kemudian dinaikkan nanti akan menghambat orang-orang yang tidak punya kemampuan finansial untuk menggunakan partai politik. Hanura pun menolak wacana tersebut. Jika syarat dukungan minimal bagi calon independen dinaikkan, maka syarat dukungan minimal bagi parpol pun harus dinaikkan. Sangat sempit pemikiran kita ketika misalnya ada suatu regulasi, ada suatu revisi terhadap satu undang-undang hanya ditujukan ataukah menjegal orang per orang. Saya kira itu tidak baik. Hal ini ditolak oleh pihak istana. Presiden Joko Widodo menegaskan menolak upaya mempersulit peluang calon independen untuk maju. Sementara Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan bahwa jika revisi undang-undang harus mendapat persetujuan baik Presiden maupun DPR. Revisi tidak bisa disahkan jika dua pihak berbeda pandangan. Jadi pemerintah dalam hal ini Presiden diwakili oleh para menterinya atau yang ditunjuk sesuai dengan surpresnya. Nah kemudian Dewan ya silahkan membahas sekali lagi bahwa posisi pemerintah apa, nanti DPR apa, alat kelengkapan dalam ini nanti Komisi 2 bersama dengan pemerintah membahasnya. Jangan dulu kita berikan beberapa guidance gitu kan. Wacana menaikkan syarat dukungan minimal bagi calon independen muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memantapkan langkah maju sebagai calon independen. Ahok bersama teman Ahok mengumpulkan dukungan masyarakat melalui 1 juta KTP. Jika syarat dinaikkan, maka PR Ahok bersama calon independen lain harus kerja keras mengumpulkan lebih banyak KTP lagi. Dari Jakarta, Jessica Wower, Irfan Januari, Metro TV. Kembali di Metro Pagi, pemirsa, Badan Narkotika Nasional memastikan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi telah cukup lama menjadi pengguna narkoba. Kesimpulan ini didapat dari hasil tes yang dilakukan oleh BNN. Kabag Humas BNN Slamet Pribadi mengatakan dari pemeriksaan laboratorium tahap 2 yang meliputi tes urin, rambut, dan darah terhadap Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi, hasilnya positif narkoba. Namun BNN baru bisa mengetahui apakah sang bupati hanya pemakai baru atau pecandu narkoba 2 hari ke depan dari hasil pemeriksaan. Slamet menambahkan meskipun dinyatakan positif narkoba, namun status Awi Noviadi masih sebagai terperiksa. BNN juga tengah menyelidiki apakah sang bupati terlibat jaringan narkoba. Hasil pemeriksaan Pak Bupati OI. Perkembangan terakhir, penyidik menginformasikan kepada saya bahwa hasil tes urinnya positif. Sudah urin sudah positif, kemudian darah sudah positif. Nah, terakhir kan analisis rambut positif juga. Terkait pemeriksaan kemarin. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional kembali menggeledah rumah pribadi mantan Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya yang merupakan orang tua dari Ahmad Wazir Noviadi. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan.
Penggeledahan dilakukan secara tertutup, awak media tidak diperkenankan masuk ke dalam kediaman Bupati Ogan Ilir ini. Saat penggeledahan, orang tua sang Bupati Mawardi Yahya tidak terlihat. Rumah dalam keadaan sepi, hanya terlihat penjaga rumah yang menemani penyidik BNN dalam melakukan penggeledahan. Selain kediaman Noviadi, BNN juga menggeledah rumah PNS Faisal Roce yang berada persis di belakang kediaman Noviadi. Faisal Roce alias Ican merupakan salah satu tersangka yang ditangkap BNN saat pesta narkoba di kediaman orang tua Noviadi. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo telah menandatangani surat pemberhentian atau pemecatan Ahmad Wazir Noviadi Mawardi alias Ovi dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir yang terbukti menggunakan narkotika. Sebagai dasar kami memberhentikan tidak lepas menonaktifkan dan sudah ada mudah-mudahan besok sudah kita kirimkan. Kemudian wakilnya yang naik. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional mengajak serta grup band Slang dalam kampanye melawan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu memengaruhi anak muda untuk menghindari bahaya narkoba. Pada Kamis siang, grup band Slang mengunjungi kantor Badan Narkotika Nasional di Cawang, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Slang menyampaikan kampanye memberantas narkoba. Kunjungan Slang kali ini juga dimeriahkan dengan acara akustik Slang di depan lobi gedung BNN. Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso, menyatakan dukungan Slang dalam perang melawan narkoba menjadi langkah persuasif bagi masyarakat. Dalam pertemuan ini, Slang juga menjanjikan pembuatan lagu baru yang isinya mengampanyekan penyalahgunaan narkoba. Informasi lain, pemirsa, wacana Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan sanksi bagi anggota DPR yang tidak disiplin memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ditolak oleh sejumlah anggota Komisi Hukum DPR RI. Ketua Komisi 3 DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, alih-alih merevisi undang-undang atau membuat legislasi yang baru untuk memberikan sanksi, sebaiknya KPK lebih dulu memperbaharui data anggota DPR yang telah memberikan LHKPN. Sebab menurutnya terakhir kali para anggota diberikan surat edaran sekaligus formulir LHKPN adalah 1 tahun yang lalu. Sementara anggota Komisi 3 DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan sebaiknya KPK lebih dulu melakukan sosialisasi terkait sanksi dan aturan yang akan diberlakukan tersebut. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan ini juga mengatakan sebaiknya LHKPN tidak dipublikasikan kepada publik. Sejauh ini KPK mencatat sebanyak lebih dari 300 orang anggota Dewan belum memperbaharui ataupun menyampaikan laporan harta kekayaan mereka. Saya nggak tahu ya ada sanksi apa enggak, saya nggak tahu. Yang penting saya laporan. Kalau nggak ada ya bagaimana sanksi? Harusnya ada nggak? Harusnya ada, Bang. Tanya dengan ini, dengan apa? KPK kan? Ya, sebagai Komisi 3 menurut Abang perlu nggak sih direvisi? Tentu KPK punya penilaian dalam hal laporan dengan KPAN itu. Apa menurut Abang ini KPK aja yang kerepotan nih buat update? Enggak lah. Kan saya dengar juga ada yang beberapa sudah melaporkan tapi tidak terupdate di dalam website kan. Menurut saya udah cukup, tinggal kesadaran anggota sama sosialisasi dan persamaan persepsi itu aja. Tapi kan nggak ada efek jerahnya gitu, Bang, apa? Bukan. Kalau nanti kita sudah kasih tahu lalu kemudian masih dilakukan, nah, kan ini kan baru bisa nanti ada perbuatan penindakan, ya nanti kan itu ada pelanggaran etiknya itu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD mengingatkan agar anggota DPR secepatnya menyelesaikan kewajibannya melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terkait dengan pengisian laporan LHKPN, MKD sudah proaktif ke pimpinan DPR agar mengirim surat ke KPK untuk meminta data-data atau nama anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN. Data-data anggota DPR KPK belum diterima oleh MKD, namun jika sampai awal masa sidang selanjutnya belum ada, MKD tetap akan mengirim surat edaran langsung ke bersangkutan yang bersifat himbauan agar tidak lupa menyerahkan LHKPN. MKD mengingatkan kepada para anggota yang belum menyerahkan LHKPN agar secepatnya menyelesaikan kewajibannya, karena itu wajib secara undang-undang agar tidak nanti kalau tidak dilaksanakan ketentuan undang-undang berarti kan melanggar etik. Masalah karena
tidak kunjung ditandatangani untuk diberlakukan. Jadi saya terus terang juga prihatin melihat situasi semacam ini. Seharusnya yang bisa dilakukan adalah apapun hasil paripurna itu disahkan. Kemudian kalau ada yang masih tidak puas atau bahkan merasa bahwa ada yang salah di dalam keputusan itu, bisa diproses untuk disempurnakan kembali. Jadi ada usulan untuk perbaikan tata tertib kembali. Iya. Pak Bambang Sadono tadi yang mengatakan bahwa memang sebagian besar menginginkan ini dipersingkat masa jabatannya menjadi 2,5 tahun. Masyarakat kemudian bertanya-tanya, selama ini berita-berita tentang DPD memang jarang, tapi sekalinya ada berita tentang kericuhan. Sebetulnya apa bedanya ketika nanti sudah dipersingkat atau misalnya tetap 5 tahun untuk anggota DPD sendiri, Pak Bambang? Ya, tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya ini kan semacam untuk memberi motivasi kepada pimpinan supaya mereka memperhatikan, jadi memperjuangkan kepentingan lembaga ini seperti yang dikehendaki oleh anggota. Jadi kalau 2,5 tahun kan kemungkinan juga akan bisa dipilih kembali. Jadi sebenarnya nggak ada masalah yang secara prinsip terlalu krusial ya. Ini kan ada perbedaan tafsir terhadap cara bagaimana melaksanakan keputusan tata tertib itu. Nah, menurut saya memang tadi secara proseduralnya itu harus disahkan. Kemudian kalau masih ada hal yang dianggap kurang sempurna bisa diproses kembali, bisa diajukan perubahan kembali. Nah, hal-hal yang mungkin kurang sinkron itu bisa dicarikan jalan keluar. Baik, ya. Pak Bambang, jika memang ketika jabatan 5 tahun dengan 2,5 tahun artinya sama saja, lalu kemudian apa urgensinya dipotong, lalu kemudian apakah ini tidak sesuai atau bertabrakan dengan katakanlah program kerja yang sudah direncanakan selama 5 tahun begitu, Pak Bambang? Ya, itu tadi yang saya katakan. Jadi motivasinya itu agar ada proses untuk evaluasi. Jadi kalau kinerja para pimpinan alat kelengkapan itu sesuai yang diharapkan oleh anggota, maka kan bisa dipilih kembali. Tetapi kalau tidak, itu akan bisa diganti dengan figur-figur lain yang mungkin sesuai dengan harapan. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka selama 5 tahun itu kan bisa terjadi tidak ada perubahan prestasi apa-apa gitu loh. Baik. Itu yang jadi pikiran yang saya tangkap dari sebagian besar anggota ya. Iya. Pak Bambang, bagaimana jika Pak Irman Gusman sendiri tetap tidak mau menandatangani draft ini, lalu kemudian apa yang akan dilakukan oleh dari pihak DPD sendiri, Pak? Itulah yang menjadi masalah, karena kemarin BK kan sudah menyatakan bahwa itu pelanggaran gitu loh. Nah, kalau itu pelanggaran tentu BK punya kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan atau sanksi. Ini yang kami khawatirkan kalau ujungnya sampai ke situ. Jadi kalau saran saya sekarang harus ada pendekatan gitu ya antara badan kehormatan dan pimpinan untuk mencari solusi yang terbaik. Ini harus dipikirkan kepentingan lembaga ini. Jadi kepentingan bersama ini yang jauh lebih penting. Kita masih menghadapi agenda-agenda yang lebih strategis daripada masalah-masalah internal seperti ini. Baik. Terima kasih Pak Bambang Sadono telah memberikan waktunya bersama kami di Metro Kini. Mungkin 100% akan maju melalui jalur independen pada pemilihan Gubernur DKI 2017. Sementara pesaing Ahok Yusril Iza Mahendra yang belum menemukan pendamping memastikan dirinya untuk maju melalui dukungan dari partai politik. Ahok pun dipastikan akan menjadi pesaing terberat dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Basuki Cahayapurnama yang sering dikenal dengan panggilan Ahok yakin 100% akan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen. Keputusan ini diambil di tengah dukungan beberapa partai politik. Kursi tidak mempunyai kader sendiri untuk diusung? Ini bukan gengsi ya, modalitas kita memang cukup untuk mengangkat atau membawa kader sendiri, baik kader sendiri ataupun bukan ya, tetapi fraksi cukup untuk mencalonkan persentasenya. Nah, sebetulnya kita juga berharap bahwa proses ini kadernya sebetulnya sudah kita tes the water, sudah coba ya. Begitu kita lempar Ganjar, kita lempar Risma, itu kan kemudian elektabilitas Ahok juga
turun juga. Ini bocoran masih tinggi. Ini bocoran. Ya, ini tadi bocoran. Tapi kan Bu Risma dan juga Pak Ganjar bisa kita coret karena mereka tidak mau untuk maju dalam DKI Jakarta. Ya kalau sudah keputusan partai dan penugasan, tentu saya bilang bocoran makanya. Jadi kita cukup confidence bahwa keadaan bisa dirubah dalam kurun waktu sampai Februari. Jadi Anda katakan tidak mungkin lagi ada celah atau di hati PDIP ada sedikit keinginan untuk mengusung Ahok nantinya? Sebetulnya terbuka kalau Pak Ahok sekarang daftar di DPD, karena DPC sudah selesai. Sekarang di DPD dan DPP, silakan, kita malah happy, karena mau nggak mau beliau adalah prioritas. Pak Ahok kan bukannya sudah datang dengan Bu Mega bertemu untuk meminta Pak Jarod untuk mendampinginya dia? Iya, tapi kan belum dalam rangka mendaftar yang langsung ya. Nah, keputusan siapa yang akan direkom jadi capres, jadi gubernur dan wagubnya, itu nanti nggak bisa kemudian seperti ratu atau raja di dalam organisasi ini. Dan mudah-mudahan Pak Ahok membaca simbol-simbol itu. Nah, itu yang tampaknya tidak dibaca. Tidak dibaca sama Pak Ahok, simbol-simbol dari Bu Mega. Berarti ini konsekuensinya, tidak didukung PDIP? Bukan, ini belum tutup ya. Jangan mencari konfirmasi kalau gitu. Jangan menggiring dong. Belum tutup. Jadi sekarang levelnya sudah di DPD dan di DPP, karena pendaftaran DPC sudah selesai. Masih sangat terbuka bagi Pak Ahok. Ya, rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD berlangsung ricuh di gedung Parlemen Kamis malam. Mayoritas anggota meminta Ketua DPD Irman Gusman dan wakilnya Faruk Muhammad selaku pimpinan rapat menandatangani tata tertib yang intinya memperpendek jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Dan untuk mengetahui informasi penyebab kericuhan semalam, kita langsung saja menghubungi anggota DPD RI Bapak Bambang Sadono. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Pak Adi. Ya, Pak Bambang, apa alasan 62 anggota DPD mengajukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPD, Pak Bambang? Iya, kebetulan pada waktu sidang paripurna kemarin, saya sedang tidak ada di Jakarta, karena saya sedang ada tugas Badan Pengkajian MPR. Tetapi yang saya tahu, masalah ini memang sudah agak lama, yaitu ada satu keinginan supaya masa jabatan bukan hanya pimpinan tapi seluruh alat pelengkapan ini dibatasi 2,5 tahun supaya masing-masing pimpinan itu mempunyai orientasi untuk memperjuangkan kepentingan bersama, kepentingan DPD itu secara sungguh-sungguh. Jadi ada kekhawatiran kalau masa jabatan itu sepanjang 5 tahun, maka kalau tidak ada kinerja atau prestasi pun mereka akan tetap 5 tahun. Sebenarnya inti yang diinginkan para anggota itu seperti itu. Nah, kemudian prosesnya itu sudah dimulai dengan pembahasan tata tertib dan sudah diputuskan di dalam paripurna. Kalau tidak salah waktu memutuskan itu juga Pak Ketua sendiri, Pak Irman sendiri yang mengetokkan palu. Kemudian memang masih ada beberapa yang harus dirapikan, itu diserahkan kepada Badan Kehormatan. Dan Badan Kehormatan sudah merasa bekerja, sudah selesai menurut Badan Kehormatan. Nah, kemudian menjadi... Ini Ahok, kalau kita lihat dari Anda katakan PDIP punya kutub sendiri, mungkin. Begini, kalau kita belajar dari Pilkada 2012, bagaimana sih rasionalitas masyarakat Jakarta? Rasionalitas masyarakat Jakarta bukan melihat siapa yang memiliki tingkat ketokohan tinggi di level nasional misalnya. Kenapa dulu Jokowi dengan Ahok yang menang melawan misalnya Hidayat Nur Wahid yang lebih dulu namanya di level nasional. Faisal Basri sebagai pengamat yang lebih dulu malang melintang di level nasional. Tapi yang menang adalah orang yang sudah punya bukti konkret di Wali Kota Solo dan punya bukti konkret di Belitung Timur. Artinya apa? Publik bukan menunggu janji-janji indah. Publik melihat siapa yang punya bukti konkret sehingga kemudian rasional untuk dianggap membawa perubahan. Itu juga yang menjelaskan kenapa di survei-survei awal Ridwan Kamil dan Risma yang surveinya tertinggi punya nomor 2 dan nomor 3 setelah Ahok, karena mereka punya modal sosial sama seperti ketika Jokowi Ahok maju. Sampai detik ini saya tidak melihat nama-nama seperti Yusril, Haji Lulung yang kemudian memiliki modal sosial seperti apa yang dimiliki oleh Jokowi Ahok 2012 walaupun nama mereka melegenda di level nasional atau Lulung di Tanah Abang. Kalau kita lihat dari sejarah sekarang, calon independen untuk Gubernur DKI Jakarta belum pernah ada yang menang. Kita punya 2 calon independen pada tahun 2012 juga tidak besar untuk perolehan suaranya. Begini, saya tidak setuju dengan hipotesa yang mengatakan bahwa independen selama ini lebih banyak kalah atau persentase kemenangannya kecil.
Pertama, memang yang mendaftar jauh lebih kecil dibanding dengan pendaftar melalui jalur parpol, sehingga otomatis secara persentase akan lebih kecil tingkat kemenangan. Yang kedua, secara psikologis bisa dicek di kebanyakan daerah, secara psikologis pilihan untuk maju menjadi jalur independen ini biasanya masih menjadi pilihan terakhir ketika dia tidak laku di partai. Betul. Jadi kondisinya memang yang mengambil jalur independen adalah orang-orang yang tidak kuat. Fenomenanya kan menjadi berbeda dan menjadi meledak, menjadi momentum baru di Jakarta. Incumbent yang elektabilitasnya tinggi, tingkat kepuasan publiknya tinggi, kemudian memilih jalur independen. Dan juga sejarah pilkada membuktikan faktor individu, faktor kandidat itu jauh lebih penting dibandingkan faktor mesin politik. Oke, kalau dan Anda itu sekarang yang menurut saya akan menjadi tontonan menarik begitu, variabel-variabel. Anda melihat adakah peluang sedikit pun nanti aku akan berbalik dari perahu independen ke perahu partai? Saya membaca kalimat yang dikemukakan oleh Ahok adalah sebatas keputusan final, saya harus menyertakan nama Heru supaya teman Ahok dalam sisa waktu dan prasyarat yang berat ini bisa bekerja. Tetapi dia tidak pernah mengatakan saya sudah pasti tidak akan maju lewat jalur partai. Bahkan ada kalimat yang misalnya dikatakan, kalau bulan Juni teman-teman Ahok tidak menghasilkan suara signifikan dalam proses dukungan dan partai terlanjur marah kepada saya, resikonya ya teman-teman Ahok harus tahu saya hanya sampai Oktober 2017. Artinya yang dia tekankan adalah kalau partai marah, kalau saya lebih melihat seperti itu. Artinya bukan tidak mungkin ketika ada jeda waktu antara mendaftar ke independen dan dirasakan tidak mungkin dan kemudian pilihan satu-satunya adalah jalur partai dan partai mau menerima, saya pikir bukan tidak mungkin. Komunikasi berjalan, telepon-teleponan juga terus di antara para petinggi partai dengan Ahok. Dan saya sudah berkali-kali ngomong belum tutup untuk daftar di PDI Perjuangan melalui DPD maupun di DPP. Jadi walaupun kita menyiapkan banyak opsi, tetapi peluang itu tidak ditutup dari PDI Perjuangan. Jadi harapan saya mau klarifikasi di sini, PDI Perjuangan tidak pernah meninggalkan Ahok. Tapi statement-statement teman Ahok lah yang mensinyalkan bahwa nggak mau dengan PDI Perjuangan. Jarod harus keluar, gila ini. Dan itu nggak patut lah menurut saya ya. Dan mudah-mudahan komunikasi diperbaiki, ada trust building di antara dua belah pihak, dan siapa tahu ada kejutan di akhir penutupan. Bagaimana dengan Mbak Eva? Mbak Eva tadi sebelum jeda, saya bertanya mengenai apakah ini juga ada gengsi politik dari PDIP sebagai partai penguasa di DKI Jakarta 28. Politik, diantaranya dari Nasdem, Hanura, PAN, dan PKB. Meski demikian, Ahok tidak menolak dukungan tersebut, namun Ahok menyatakan tetap menghargai dukungan yang digerakkan oleh teman Ahok. Sama teman-teman partai, termasuk para relawan, silakan bekerja. Tapi kumpul KTP hanya di teman Ahok, supaya formulirnya nggak repot. Kalau kamu mau bekerja yang lain, partai mau dukung, mau kasih kaos macam-macam, silakan partai bergerak. Yang pasti aku nggak ada uang buat biayain. Jadi tugas saya adalah kerja. Nah, saya kerja sebaik secepat mungkin. Mereka juga kerja, dia cari sumbangan, mereka ya urusan mereka, mau patungan mau apa. Nah, saya duduk manis kerja aja udah. Sementara pesaing Ahok Yusril Iza Mahendra masih belum menentukan pasangannya untuk maju dalam Pilgub DKI mendatang. Saat ini dirinya masih melakukan pendekatan dengan para bakal calon lainnya yang juga ingin maju dalam bursa pemilihan. Yusril memastikan dirinya akan maju melalui dukungan partai politik. Mohon bersabar saja, oleh karena ini kan memerlukan satu negosiasi dengan partai-partai politik. Dan seperti apa pandangan mereka. Hari ini pun saya akan kembali melakukan negosiasi dengan rekan-rekan partai politik sehingga tiba saat nanti akan mengerucut siapa yang akan disepakati bersama untuk menjadi wakil. Selain Yusril, kandidat bakal calon gubernur DKI Jakarta lainnya, Hasnaini Muin, mengaku Ahok akan menjadi pesaing terberat dalam Pilgub DKI. Meski demikian, perempuan yang dijuluki sebagai wanita emas ini tetap percaya diri mencalonkan dirinya karena dari hasil survei lembaga Ambrose Corner, nama Hasnaini mengungguli kepopuleran dari beberapa nama cagup lainnya. Tapi saya pribadi, saya ingin maju sebagai calon gubernur dari pihak partai, karena saya kalau maju tidak lewat partai, rasanya saya makan sayur tanpa garam gitu maksudnya.
Keyakinan Ahok untuk maju melalui jalur independen tetap dipegang, meski tambahan kekuatan mungkin akan diperoleh dari partai politik. Jika Partai Nasdem, Hanura, PKB, dan PAN sudah memastikan dukungannya, maka dukungan Ahok di DPRD DKI Jakarta adalah sebesar 23 kursi. Dengan dukungan sebesar itu, Ahok sudah memenuhi syarat dan juga dapat maju melalui partai politik. Tim Liputan, Metro TV. DPR berencana menaikkan syarat dukungan minimal calon perseorangan dan angka yang dipatok pun tidak main-main, yaitu kisaran 10% hingga 20% dari DPT. Hal ini pun dinilai oleh sejumlah parpol sebagai upaya menjegal Ahok dalam Pilgub DKI. Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat dukungan minimal calon independen adalah 6,5% hingga 10% dari DPT. Angka ini dinilai DPR tidak proporsional dengan syarat dukungan minimal parpol. Komisi 2 DPR berencana menaikkan angka tersebut menjadi 2 model. Pertama, syarat dukungan 10 hingga 15% dari DPT, atau yang kedua, yakni 15% hingga 20% dari DPT. Fraksi Nasdem menilai tidak ada urgensi dari rencana menaikkan syarat dukungan minimal. Anggota Komisi 2 fraksi Nasdem Lutfi Andi Muti mengatakan bahwa jika tumbuh ketidakpercayaan bagi parpol dari masyarakat, maka parpol sebaiknya berbenah, bukan mempersulit peluang calon independen untuk maju. Ini akan menjegal upaya masyarakat untuk menghadirkan calon-calon pemimpin yang memang dikehendaki oleh rakyat. Kalau ini kemudian dinaikkan nanti akan menghambat orang-orang yang tidak punya kemampuan finansial untuk menggunakan partai politik. Hanura pun menolak wacana tersebut. Jika syarat dukungan minimal bagi calon independen dinaikkan, maka syarat dukungan minimal bagi parpol pun harus dinaikkan. Sangat sempit pemikiran kita ketika misalnya ada suatu regulasi, ada suatu revisi terhadap satu undang-undang hanya ditujukan ataukah menjegal orang per orang. Saya kira itu tidak baik. Hal ini ditolak oleh pihak istana. Presiden Joko Widodo menegaskan menolak upaya mempersulit peluang calon independen untuk maju. Sementara Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan bahwa jika revisi undang-undang harus mendapat persetujuan baik Presiden maupun DPR. Revisi tidak bisa disahkan jika dua pihak berbeda pandangan. Jadi pemerintah dalam hal ini Presiden diwakili oleh para menterinya atau yang ditunjuk sesuai dengan surpresnya. Nah kemudian Dewan ya silakan membahas sekali lagi bahwa posisi pemerintah apa, nanti DPR apa, alat kelengkapan dalam ini nanti Komisi 2 bersama dengan pemerintah membahasnya. Jangan dulu kita berikan beberapa guidance gitu kan. Wacana menaikkan syarat dukungan minimal bagi calon independen muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memantapkan langkah maju sebagai calon independen. Ahok bersama teman Ahok mengumpulkan dukungan masyarakat melalui 1 juta KTP. Jika syarat dinaikkan, maka PR Ahok bersama calon independen lain harus kerja keras mengumpulkan lebih banyak KTP lagi. Dari Jakarta, Jessica Wower, Irfan Januari, Metro TV. Kembali di Metro Pagi, pemirsa, Badan Narkotika Nasional memastikan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi telah cukup lama menjadi pengguna narkoba. Kesimpulan ini didapat dari hasil tes yang dilakukan oleh BNN. Kabag Humas BNN Slamet Pribadi mengatakan dari pemeriksaan laboratorium tahap 2 yang meliputi tes urin, rambut, dan darah terhadap Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi, hasilnya positif narkoba. Namun BNN baru bisa mengetahui apakah sang bupati hanya pemakai baru atau pecandu narkoba 2 hari ke depan dari hasil pemeriksaan. Slamet menambahkan meskipun dinyatakan positif narkoba, namun status Awi Noviadi masih sebagai terperiksa. BNN juga tengah menyelidiki apakah sang bupati terlibat jaringan narkoba. Hasil pemeriksaan Pak Bupati OI. Perkembangan terakhir, penyidik menginformasikan kepada saya bahwa hasil tes urinnya positif. Sudah urin sudah positif, kemudian darah sudah positif. Nah, terakhir kan analisis rambut positif juga. Terkait pemeriksaan kemarin. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional kembali menggeledah rumah pribadi mantan Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya yang merupakan orang tua dari Ahmad Wazir Noviadi. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan. Penggeledahan dilakukan secara tertutup, awak media tidak diperkenankan masuk ke dalam kediaman Bupati Ogan Ilir ini. Saat penggeledahan, orang tua sang Bupati Mawardi Yahya tidak terlihat.
Rumah dalam keadaan sepi, hanya terlihat penjaga rumah yang menemani penyidik BNN dalam melakukan penggeledahan. Selain kediaman Noviadi, BNN juga menggeledah rumah PNS Faisal Roce yang berada persis di belakang kediaman Noviadi. Faisal Roce alias Ican merupakan salah satu tersangka yang ditangkap BNN saat pesta narkoba di kediaman orang tua Noviadi. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo telah menandatangani surat pemberhentian atau pemecatan Ahmad Wazir Noviadi Mawardi alias Ovi dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir yang terbukti menggunakan narkotika. Sebagai dasar kami memberhentikan